di poin F ini cukup menarik. Kenapa? Kita lihat redaksionalnya itu adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang dan atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Oke. Jadi baru diduga dia bisa memeriksa orang. Mudah-mudahan ya pas diterima oleh Pak Jokowi ini sudah draft yang sudah sinkron, sudah harmonis. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini kita melihat revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 sedang dibahas di Badan Legislatif dan akan direvisi, dan ini sedang digodok, sedang dibahas. Nah, tapi seperti apa menurut pandangan pengamat? Nah, ini Pak pengamat kita sudah nggak asing lagi nih, Bang Rasminto. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Thank you sudah datang lagi di Gema Pos. Terima kasih. Sudah diundang terus. Bang Rasminto ini udah nggak asing lagi, Direktur Eksekutif Human Study Institute, juga sekarang masih ngajar geografi manusia. Ya. Tapi sering banget ya Bang kita diskusi ngobrolin terkait dengan polisi Bang ya. Nah sekarang lagi undang-undang dari kepolisian lagi direvisi Bang. Tapi kalau menurut Bang Rasminto nih yang sering mengamati soal kepolisian, sebenarnya ini kan banyak juga didiskusikan soal revisi ini. Tapi menurut Bang Rasminto urgensinya itu sebenarnya apa sih Bang? Apa yang membuat harus Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus segera direvisi? Urgensinya apa Bang? Iya. Sebenarnya banyak sebenarnya ya urgensinya nih. Pertama memang bicara urgensi, kita lihat amanat reformasi yang paling penting itu adalah bagaimana penegakan hukum dan dia menjadi pilar dalam pembangunan nasional. Oke. Dan semangatnya ada di kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Salah satunya. Lalu berikutnya kita lihat kan TAP MPR nomor 6 tahun 2000, semangat pemisahan TNI kepolisian dengan TNI ini adalah bagaimana membangun kemandirian dalam proses penegakan hukum, terutama kasus-kasus korupsi dan nepotisme, dan juga bagaimana menjaga ketertiban umum. Nah, ini kan mewujudkan masyarakat madani, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kuncinya itu adalah ketertiban umum. Itu. Nah, disinilah. Nah, ditambah dengan persoalan rasio kepolisian yang kita bilang ini masih kurang sebenarnya. 1:1000 realitas yang ada. Itu. Oke. Jadi kalau kita melihat memang ya semangat dari TAP MPR nomor 6 tahun 2000 ini zamannya Pak Gus Dur waktu itu ya, untuk pemisahan antara TNI dan Polri ini supaya lebih humanis lah penegakan hukumnya gitu Bang ya, tidak militaristik seperti zaman Orde Baru kan begitu, lebih humanistik. Dan kemudian adalah Undang-Undang nomor 2. Tapi tadi kalau kata Bang Rasminto ada banyak urgensi yang perlu diperbaiki. Tapi apa nih sebenarnya yang perlu diperbaiki nih Bang? Kalau menurut pandangan Bang Rasminto tadi soal rasio kah atau soal beberapa hal, karena kita sering diskusi nih belakangan memang ada beberapa persoalan, tapi sebenarnya yang paling penting untuk direvisi nih kalau menurut kajian dari Kalimantan Abang juga deh, itu sebenarnya apa yang perlu diperbaiki dari kepolisian kita? Yang utama adalah kultur. Kultur. Dari wajah militer, mereka dulu bersatu dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mereka berubah
seharusnya semangat reformasi itu adalah berubah bagaimana lembaga kepolisian ini sebagai polisi sipil, polisi yang humanis. Nah, semangat itulah yang harusnya dibangun sebagai pondasi utama. Oke. Nah, lalu kita lihat kan dari persoalan kultur dalam sebulan terakhir kemarin misalnya persoalan masalah tingginya tingkat bunuh diri di anggota kepolisian. Oke. Lalu bagaimana mereka juga kultur yang menjadi antara sebagai penegak aparat hukum dan juga nilai-nilai korsa yang barangkali banyak oknum-oknum ini yang kecemplung dalam jurang jurang yang tidak seharusnya. Korsanya ya korsa gitu kan. Korsanya. Soal apa namanya ini sama-sama institusi. Tapi kalau yang salah ya jangan dibela gitu. Betul. Dan kita yakin itu hanya adalah ulah-ulah para oknum. Iya. Banyak masih polisi-polisi yang baik. Kita yakin, ya kan? Dari kurang lebih sekitar 400.000 personil yang ada, saya yakin masih banyak polisi-polisi baik. Makanya memang inilah semangat urgensi dari perubahan Undang-Undang 2 tahun 2002 ini. Gitu. Termasuk gini Bang, tadi sempat kesebut juga soal anggota kepolisian yang sekarang rasionya 1:1000-an ya, kalau tidak salah rasionya 1:1000. Jadi sangat sedikit sekali gitu loh. Dari 1000 masyarakat 1 polisinya. Sedangkan dalam amanat undang-undang bahwa polisi itu menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai wilayah. Dari setiap wilayah itu kan ada Poldanya, ada Polseknya, ada Polresnya kan. Tapi dengan rasio segitu memang kalau menurutku juga perlu nih menjadi perhatian Bang. Jadi pokoknya rasionya harus dinaikin nih dari keanggotaan dengan wilayah yang luar biasa luas kita. Iya. Itu kan rasio kita lihat dari perbandingan dengan jumlah penduduk Indonesia yang di mana jumlah anggota kepolisian sendiri kan sekitar 400.000-an dan jumlah penduduk kita tercatat di 2023 ini itu kurang lebih sekitar 278 juta. Nah, belum lagi dengan kondisi geografis yang bagaimana sangat tersebar dan topografisnya itu juga dia tidak sama satu dengan daerah lain. Ada daerah perbukitan, pegunungan, pesisir, pedalaman, dan juga pulau-pulau terpencil, terluar. Nah, dalam konteks itu memang kan ada sebaran penduduk yang memang harus dijaga. Nah, bagaimana fungsi-fungsi kepolisian sendiri berdasarkan konstitusi itu adalah bagaimana dia melayani, mengayomi, melindungi, dan melakukan penegakan hukum. Nah, kalau jumlah yang terbatas, tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam bagaimana mereka melaksanakan fungsi-fungsinya. Barangkali itu, Mas. Jadi memang harus juga berkoordinasi dengan pemerintah sekitar, pemerintah daerah. Nah, ini juga berkaitan. Reformasi ini juga kan mengupas dalam persoalan desentralisasi daerah. Bagaimana sebelumnya sebelum reformasi ini kita sangat dikenal dengan sentralisasi. Selalu program kebijakan itu, program ataupun kebijakan itu bersifat sentralistik. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi juga misalnya dengan semangat membangun IKN, ini juga tidak terlepas dari bagian dari bagaimana melepas Jawa sentris yang dalam tanda kutip ini kebijakan yang sentralistik secara simbolik. Nah, sehingga dalam konteks semangat perubahan dalam merevisi Undang-Undang Polri ini adalah bagaimana juga peran-peran kepolisian dalam proses desentralisasi daerah. Nah, ini juga harus kuat.
Oke. Gitu. Bagaimana koordinasi, lalu peran komunikasi dan juga peran pembangunannya. Itu. Jangan sampai juga justru ketika ada katakan oknum-oknum yang menyimpang dalam tugas fungsi utamanya dia sebagai anggota kepolisian, ini justru menghambat pembangunan daerah itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi memang harus sinkron ya antara ini penambahan juga etikanya ini harus betul-betul diterapkan ini untuk Yes. anggotanya. Betul, betul. Tapi mungkin nggak Bang, ketika nanti revisi undang-undang ini mungkin mendorong untuk sumber daya manusianya, maksudnya penambahan secara kuantitatif maupun kualitatif gitu kan. Tapi sekarang ini kan banyak perilaku masyarakat tidak hanya di kota tapi juga di kampung-kampung. Sedangkan sekarang di Linmas itu kan cuma satu tuh di kampung-kampung tuh, iya kan? Harusnya kan bisa ditambahkan begitu Bang, supaya juga upaya untuk menjaga ketertibannya itu memang harus mulai dari kampung-kampung itu. Mungkin nggak? Iya, kan kondisi realnya saat ini itu kan hanya tercover oleh para Babin Kamtipmas, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nah, jadi dalam tugas fungsinya ini kan Babin dia harus mengcover beberapa desa juga. Jadi bukan satu desa, ada yang beberapa desa. Ada beberapa desa. Nah, katakan kalau kondisi geografisnya ini luas dan juga jumlah penduduknya besar, nah bagaimana itu akan bisa mengcover satu orang Babin untuk membina ketertiban umum, melayani, mengayomi, ya kan, juga memberikan pemahaman tentang konteks penegakan hukum. Kemungkinan mungkin nggak kalau semisal di dalam revisi itu karena Babin kan cuman satu, sedangkan dia harus menjaga ketertiban di kampung-kampung, di desa-desa, dan hari ini kan perilakunya memang harus dijaga dari desa-desa. Mungkin nggak kalau semisal revisi itu nanti juga penambahannya ke Babin Kamtipmas itu? Ya, ini ketika bicara realita di lapangan memang kita lihat para Babin Kamtipmas, Bintara pembina ketertiban dan masyarakat ini kan satu orang kadang mengcover beberapa desa. Oh gitu. Beberapa desa. Itu bisa 2-3 desa. Nah, kita lihat juga secara kondisi geografis pun kan ini ada desa yang luas. Iya. Areanya juga jumlah penduduknya juga ada yang ya di desa-desa itu bisa antara 5.000 sampai 15.000 jiwa itu. Nah, bayangkan kalau satu orang Babin katakan satu desanya 10.000, dia mengcover 3 desa, 30.000. Jadi bukan rasio 1.000 lagi, 30.000. Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan, pengayoman dan membantu masyarakat? Ini juga menjadi problem. Jadi memang harusnya sampai ke desa-desa harus difikirkan sumber daya manusia Polri ini ya? Iya, kita harus pikirkan karena ini kan bukan hanya kita melihat secara kelembagaan Polri semata, tetapi juga perannya terhadap bagaimana membangun masyarakat madani dan mewujudkan keadilan di masyarakat. Kalau secara jumlah personil saja mereka tidak mampu. Ini bicara konteks peran kepada masyarakatnya. Itu. Jadi ini menarik Bang, kalau bicara soal peran ya, itu kan yang di daerah-daerah, misalnya di kampung-kampung saja, polsek aja paling isinya cuma beberapa orang kan, apalagi di kecamatan-kecamatan yang agak jauh dari kota itu sedikit sekali saya lihat, kadang sepi juga. Artinya sumber daya manusia terkait dengan kuantitasnya memang harus jadi perhatian, jadi fokus juga. Tapi kalau kita lihat draft nih Bang, draft yang beredar
Mungkin nanti bisa kita analisa bareng-bareng Bang ya. Tapi menurut Bang Rasminto nih, ini seperti ada beberapa pasal yang menambah kewenangan, menambah kerjaan ya Bang. Berkaitan dengan pendidikan juga. Ini ya seperti draft yang yang beredar gitu. Kalau menurut Bang Rasminto itu efektif nggak nanti? Atau seperti apa Bang? Iya, pertama kan kita lihat ya, ini draft rancangannya dari Badan Legislasi DPR. Nah, pertama kita lihat semangat ketika dari statement DPR sendiri kan adalah bagaimana dia perpanjangan usia untuk bisa memiliki kesetaraan dengan aparat hukum lainnya. Oke. Gitu. 60 tahun ya? Seperti seperti kejaksaan. Mereka usia pensiunnya sampai 60 tahun 60 tadi tahun. disebutkan. Nah, tetapi ternyata ada beberapa pasal-pasal yang krusial yang ini juga menjadi perhatian juga bagi kita publik. Nah, apalagi dalam dihadapkan tadi kan, sebenarnya kita mengharapkan peran-peran kepolisian itu bisa melaksanakan fungsi kepolisian itu sendiri. Bagaimana mereka mengayomi, melayani, melindungi, dan melakukan penegakan hukum. Nah, fokus di situ. Kenapa? Tadi persoalan kultur yang harusnya aparat kepolisian ini bisa fungsi-fungsi tadi, tapi toh misalnya kejadian kasus Brigadir RAT kemarin, ini kan salah satu persoalan yang menjadi sorotan bagi kita, bagi publik, bahwa ya ini ada semacam kultur yang perlu diperbaiki itu. Nah, kenapa? Jangan sampai menambah beban kerja tetapi tidak seimbang dengan masalah personil dan perbaikan kultur. Itu apalagi nanti berbenturan dengan kewenangan maupun undang-undang lainnya. Nah, ada potensi itu? Ada potensi itu karena kita baca ini dari draft ini kan ada beberapa pasal dan poin-poin yang krusial. Setidaknya ada kurang lebih 14 poin nih ataupun pasal yang terkait yang krusial. Kita lihat saja misalnya kita bedah nih pasal per pasalnya nih, ya kan? Karena apa? Ini memang letterless, pasal demi pasal, poin ayat demi ayat ini akan mempengaruhi pada nanti. Ya mudah-mudahan ini hoax nih. Ini kan belum final, maksudnya masih dalam tahapan dibahas kan begitu. Ya, disitulah barangkali peran publik bagaimana suara-suara kita bisa didengar, terutama oleh para wakil rakyat. Apalagi kita Pak Pratik selaku Mensesnek ya, belum menerima draftnya juga, sepertinya demikian. Mudah-mudahan ya pas diterima oleh Pak Jokowi ini sudah draft yang sudah sinkron, sudah harmonis dengan secara aturan maupun peran dan fungsi yang kita butuhkan masyarakat yang kita sampaikan tadi. Itu jangan sampai ini menjadi menjadi polemik dan menjadi beban politik bagi presiden, baik Pak Jokowi maupun presiden selanjutnya yang melanjutkan Pak Prabowo. Karena kita lihat misalnya pasal 14 di sini, dalam pasal 14 ayat 1 poin B kan jelas melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang cyber. Nah, ini kan secara peran-perannya ini kan sebenarnya peran BSSN dan Kominfo, Menkominfo, ya kan? Lalu juga bagaimana pengamanan ruang cyber juga ini juga akan memenjarakan ekspresi masyarakat dalam ruang cyber, dia di medsos maupun dia di media-media lainnya. Nah, ini
tentunya ini akan sangat bersinggungan pada persoalan demokrasi kita. Oke. Itu karena ruang ekspresinya dibatasi. Itu ya memang kita lihat bicara ruang cyber kan merujuk pada persoalan jika berdasarkan data saja, misalnya data Kementerian Kominfo dari 2018 sampai Desember 2023 misalnya, sudah berita-berita hoax itu hampir sekitar 13 ribuan berita hoax, yang memang paling besar itu adalah masalah berita-berita politik. Itu konten-konten politik. Nah, memang jangan sampai perhatian itu ketika bicara politik kan ini bicara komposisi ataupun polarisasi kan, polarisasi kepentingan. Nah, jangan sampai ini juga terjadi karena persoalan itu. Gitu. Lalu juga kita lihat ada di pasal 14 ayat 1 poin D-nya, ini membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ini kan sebenarnya ini peran-peran dari lembaga lain, terutama lembaga Badan Hukum Nasional maupun Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu. Nah, ini artinya ini akan bersinggungan dengan tugas-tugas, akan menjadi tumpang tindih. Itu akan tumpang tindih dengan kementerian lain. Itu. Nah, ya kita berharap ini perlu menjadi perhatian jangan sampai terjadi tumpang tindih kan gitu. Itu baru di pasal 14. Pasal 14. Ada 2 poin nih yang lalu ternyata. Ada lagi masih di pasal 14 di huruf K-nya. Huruf K-nya ini berbunyi begini dalam draftnya. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tentunya melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda itu dan lingkungan hidup. Kita lihat konteks ini kan sebenarnya konteks TIBUM, ketertiban umum yang berada dalam peran Linmas, perlindungan masyarakat. Ini di mana? Ini di Kementerian Dalam Negeri. Itu. Ini fungsi lembaga Kementerian Dalam Negeri. Lalu juga dalam konteks memberikan bantuan dan pertolongan. Nah, ini dalam hal bencana. BNPB. Sudah ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga BNPB tadi, Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian atau Basarnas. Yang kita kenal. Nah, ini menjadi tumpang tindih lagi. Baru satu pasal nih sudah ada 3 poin yang yang terindikasi bisa jadi nanti tumpang tindih ketika dijalankan begitu. Betul. Dan ada lagi di pasal yang sama nih di huruf O, melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan. Jadi sudah diatur tentang penyadapan. Nah, ini juga kita ngeri ya. Jangan sampai semua masyarakat yang tentunya memiliki daya kritis terhadap sebuah kebijakan, ya ini tentunya akan mengancam demokrasi. Itu. Boleh mensadap ya. Boleh mensadap. Ya kan di situ. Lalu di ayat 2, pasal 14 ayat 2 di huruf C ini ada juga penyelenggaraan sistem kota cerdas atau smart city bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini ada peran bahwa dalam kegiatan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, itu salah satunya itu adalah itu peran dalam penyelenggaraan sistem kota cerdas. Mereka juga masuk dalam ranah itu. Smart City. Smart City.
Ya harusnya eh, ini apa di drop lah, karena apa? Ini menjadi fungsi peran-peran dari pemerintah daerah itu sendiri ataupun Kemendagri gitu, karena pembinaan kota. Ya kalau memang ini di bidangnya lalu lintas, ya mereka cukup berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi tidak langsung dalam penyelenggaraan pusat penyelenggaraan dalam kegiatan bagian dari menjamin keamanan dan keselamatan ketertiban ini. Itu karena smart city adalah peran pemerintah daerah maupun Kementerian Dalam Negeri itu. Nah, jadi cukup menghela nafas juga kita kalau membaca draft ini. Ternyata. Wah, jadi ada lagi di pasal 16 misalnya. Jadi di ayat 1, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di bidang proses pidana, Polri itu berwenang untuk, nah yang salah satunya dia di poin F ini cukup menarik. Kenapa? Kita lihat redaksionalnya itu adalah dapat menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang dan atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Jadi baru diduga dia bisa memeriksa orang itu. Disuruh berhenti ya, itu kayak Suruh berhenti. di Polantas mungkin pemeriksaan yang maksudnya yang ilegal itu kan ada beberapa langsung tiba-tiba berhenti, suruh berhenti gitu. Ya kalau dalam operasi resmi ada surat tugas, ya kan, memang itu menjadi target karena ada dugaan-dugaan secara jelas dia terlibat tindak pidana, ya sah-sah saja. Tapi kalau ini masih dugaan, ya kan, apalagi dalam area publik. Nah, ini akan berdampak pada kekhawatiran hak-hak privasi publik itu. Dan ini terlalu teknis masuk dalam pasal maupun ayat dalam draft RUU ini, karena ini adalah hal protap yang sangat teknis. Itu. Lalu juga ada di huruf M-nya di pasal yang sama, pasal 16 ayat 1 poin M, dia masalah keimigrasian. Jadi mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Nah, sebelumnya kan nggak ada ini. Nah, artinya jadi baru disangka melakukan tindak pidana. Kalau dulu kan kayaknya ada keputusan dari pengadilan ya, atau gimana ya? Nah, untuk pencekalan itu. Ya, seingat saya ya ini harus ada koordinasi kan dengan pihak keimigrasian. Nah, berarti kan ada peran-peran keimigrasian yang juga dilewati juga di sini. Gitu. Nah, lalu juga ada nih poin key yang berdampak pada masalah kita berekspresi dalam rangka kita menikmati ruang digital. Itu bagaimana kemajuan teknologi ini kan kita nikmati dengan pesatnya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, internet, ya kan, di situ dunia maya tiba-tiba diblokir. Nah, di poin inilah yang menjadi polemik juga bagi kita. Kenapa? Dalam draftnya ini, narasi atau redaksinya itu, poin Q, melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan upaya perlambatan akses ruang cyber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Nah, berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi dia bisa melakukan blokir. Nah, ini tentunya menjadi sebuah ancaman demokrasi bagi bangsa ini. Gitu.
Jadi kalau kalau biasanya kan presiden nih di ruang-ruang tertentu, acara tertentu baru dia untuk mencegah ini kan memang harus dijaga ring satu kan begitu. Jadi ya bisa saja pas Pampres itu melakukan pencegahan informasi supaya beredar tidak liar kan begitu, harus ada pencegahan gitu. Tapi kalau sekarang polisi bisa langsung melakukan itu. Ya kalau dalam Redaksinya begitu ya. draft redaksinya ya seperti ini, dia bisa melakukan tindakan maupun pemblokiran dan termasuk pemutusan dan perlambatan akses ruang cyber jika berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Gitu. Nah itu juga menjadi sebuah pemikiran bagi kita bersama. Tuh, apakah itu urgent dengan situasi saat ini, ya kan? Nah, kalau urgensinya apa? Ini harus juga dijelaskan kepada publik. Sehingga menjadi terang benderang kita mendapatkan informasi secara transparan berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, lalu juga ini Mas Riki, nah juga cukup polemik nih, pasal 16A kita lihat, dalam rangka penyelenggaraan tugas Intel Kampolri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf I, Polri berwenang. Nah, jadi ada tambahan antara pasal 16 dengan pasal 17, itu ada pasal 16A dan pasal 16B kalau dalam draftnya ini. Jadi kita lihat di sini ada yang cukup kita lihat di poin B-nya pasal 16A, poin B, dia melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen. Nah, penggalangan intelijen yang kita tahu jika berdasarkan dalam Undang-Undang 34 tentang TNI maupun Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara kan itu bisa dibagi. Ada intelijen negara, ada intelijen pertahanan ataupun intelijen militer, ada juga intelijen kejaksaan. Nah, dan juga intelijen kepolisian. Artinya itu kan ada pembagian yang tentunya pembagian ini juga akan mempengaruhi pada tusi atau tugas fungsi masing-masing yang tentunya juga berbeda-beda fungsinya. Kepolisian adalah Kamtibmas, TNI ya sebagai intelijen pertahanan dan militer, ini adalah fungsi pertahanan. Nah, di situ kejaksaan ya fungsi kejaksaan. Intelijen negara dia terkait dengan yang lebih luas lagi. Nah, namun di sini ini menjadi duplikasi dari tugas militer sendiri sebagai fungsi intelijen militer. Itu di poin B-nya. Lalu juga kita lihat karena fungsi penggalangan intelijen itu sudah ada sebenarnya di intelijen pertahanan atau intelijen militer. Lalu di poin D-nya ini ada kegiatan melakukan deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman. Itu. Nah, kalau kita lihat konteks ini hampir mirip ya dengan redaksional deteksi dini dan peringatan dini itu pada Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara, khususnya dalam pasal 4-nya itu. Nah, jadi tentang deteksi dini dan peringatan dini dan pencegahan penangkalan ini kan perannya masuk peran Badan Intelijen Negara. Nah, itu adalah peran intelijen negara. Siapa? Fungsi BIN. Nah, apakah fungsi intelijen pertahanan, fungsi intelijen negara ini menjadi juga Polri memiliki fungsi ini? Nah, jangan sampai ini menjadi tadi kembali lagi terjadi duplikasi atau tumpang tindih terhadap fungsi-fungsi antar institusi yang ada di negara ini. Kita berharapkan
semakin semangat reformasi itu adalah efisiensi kelembagaan, termasuk juga efektivitas Oke. kinerja Jadi masing-masing kayak institusi itu. sudah ada ininya, tapi di Polri ditambahin ya kayak tumpang tindih begitu ya. Ya kalau dalam konteks legalnya ya demikian. Oke. Itu. Lalu juga kita lihat di pasal 16B-nya. Ini ada kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intel Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A huruf C meliputi permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian dan atau lembaga lainnya. Lalu poin huruf B-nya pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Nah, ini kan kita lihat di sini ini peran-peran dari perbankan maupun aliran dana PPATK. Nah, bicara tentang permintaan bahan keterangan pada kementerian Dan badan lainnya. badan lainnya ya, ini kan aliran dana, dia bisa pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi ini bisa tentunya dikhawatirkan kan sebenarnya ada proses. Ya kan, minta data informasi perbankan itu kan ada proses dan itu melalui putusan pengadilan. Itu putusan pengadilan baru bisa. Nah ini bisa menjadi jalur bypass dalam sini. Nah ya kan bersinggungan pada undang-undang perbankan itu sendiri. Betul. Nah berarti kan mana yang harus direvisi? Apakah undang-undang perbankannya? Ya kan, kalau undang-undang perbankan masih demikian, ya berbenturan. Kecuali undang-undang perbankan juga bisa direvisi, gitu. Ya sehingga Republik ini bisa. Jangan ada tumpang tindih produk hukum. Itu kita harapkan kan itu. Kan semangat Pak Jokowi dengan adanya Omnibus Law, berbagai undang-undang bisa disatu padukan sehingga bisa efektif dan efisien, bahwa negara ini tidak mempersulit masyarakatnya, termasuk bisa menarik investasi yang besar dari para investor luar karena kemudahan produk hukum yang tidak tumpang tindih yang banyak gitu. Nah kalau kita lihat dengan cerminan seperti ini kan ternyata akan terjadi tumpang tindih antar undang-undang yang ada itu. Nah belum lagi ada juga nih di sini kita lihat di pasal 16B ayat 3. Nah, pasal 16B ayat 2-nya juga nih, ayat 2-nya poin A ya kan dan poin B. Nah, sini kita lihat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum yang terkait dengan poin A, ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Lalu poin B-nya terorisme, separatisme, spionase, sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Yang tentunya ini adalah fungsi-fungsi intelijen negara dan intelijen militer. Itu. Bicara tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ini kan peran-peran yang masuk diatur dalam undang-undang tadi, Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara itu. Nah, ini juga kan melampaui juga. Nah, bicara juga kedaulatan nasional, bicara tentang keamanan nasional tadi, ini kan juga kita memang dari tahun 2002 sampai sekarang nih draft rancangan undang-undang Kamnas juga kan. Nah, harusnya kan payung besarnya itu ini harus dibangun dulu sebenarnya national security-nya. Iya. Itu. Bagaimana peran di situ masing-masing
aparat hukum dan lembaga-lembaga yang berwenang ini tentang hukum dan keamanan itu bisa dinaungi dalam aturan besarnya, yaitu keamanan nasional itu. Tapi kalau sudah termaktub dalam di Revisi undang-undang rancangan ini. ini, berarti kan ini juga bisa sudah ada di sini gitu. Semua yang mengancam. Semua yang mengancam itu. Lalu juga ada juga nih Mas, kita lihat apa namanya di pasal 20 misalnya ini status. Jadi ada ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20, pegawai negeri pada Polri terdiri atas anggota Polri dan aparatur sipil negara. Nah, kita kan harus juga melihat konteks pada Undang-Undang ASN. Nah, yang dimaksud dalam aparatur sipil negara itu siapa? Kan gitu. Nah, ini juga sebenarnya semangat reformasinya itu bagaimana memperbaiki dan merubah wajah kepolisian yang menjadi wajah sipil yang humanis, yang tidak bersentuhan, yang tidak mencirikan pada aktivitas militeristik. Nah, kenapa? Dalam pasal 20 kan dan juga pasal 25 kita lihat pasal 20 terutama di pasal 20 kan anggota dia status pegawai negeri tapi anggota Polri, dan juga dijelaskan dalam pasal 25-nya dia setiap anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran fungsi. Nah, kita lihat yang namanya ASN walaupun mereka tidak memiliki pangkat tapi jabatan ini akan mempengaruhi pada peran fungsinya. Itu. Jadi tanpa pangkat pun, tanpa embel-embel seragam pun mereka bisa melakukan tugas-tugasnya. Itu kan dengan baik. Kita kan lihat bagaimana di Kemendagri, ya kan mereka tanpa terlihat pangkatnya apa, tapi karena jabatannya mereka akan punya peran dan kewenangan yang melekat di situ. Orang pun akan hormat kan. Termasuk kepala daerah tidak ada pangkat atribut yang mencirikan militeristik, tetapi mereka punya peran yang kuat itu. Nah, apalagi dalam konteks wajah polisi yang cenderung militeristik ini kan juga dibarengi dengan dengan pembaruan alutnya, alutsistanya. Kita lihat kan semakin kemari ada senapan serbu, ya kan, lalu peluncur roket. Nah, ini kan sebenarnya ini kan alut-alut yang seharusnya dimiliki oleh kelompok militer atau institusi militer itu. Nah, kenapa ini ada pada kita di kepolisian kita? Nah, jadi semangat ini dalam semangat menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, ya kan? Nah, karena ini kan balik pada masuk pada persoalan fungsinya sendiri di situ, ya kan? Fungsinya tadi di pasal di pasal 13 tadi kan bagaimana dia menjadi berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga, menjaga ketertiban, keamanan di situ. Nah, dan juga ini kan sebenarnya nih di terakhir nih tentang tambahan di pasal 30 tentang batas usia. Nah, ini juga konteksnya nih relate terkait dengan polisi itu sebagai wajah sipil yang humanis. Nah, kalau memang dia mau disetarakan seperti ASN yang lainnya, ya kan, ya kita sepakat saja dengan penambahan usia yang pensiun saat ini 58 untuk perwira menjadi 60 tahun. Lalu bagi Bintara dan Tamtama menambah menjadi 58 tahun dan bertambah menjadi 65 tahun bagi pejabat fungsional. Ya kan? Nah, padahal kalau saat ini kan tetap dia, kalau dia perwira mau jabatan apapun tetap 58. Kalau Tamtama kalau nggak salah dia
eh, di 48 ya kalau nggak salah itu, 48 tahun. Nah, ini kan semangat menjadi polisi sipil yang humanis, Oke. sama seperti pegawai negeri sipil yang lain. Ya, kalau Ya memang sipil gitu. iya, kalau memang demikian ya baliklah seperti sipil. Oke. Itu tidak ada embel-embel lagi tentang atribut militeristik maupun senjata yang mematikan seperti senapan serbu maupun peluncur roket. Nah, karena ini akan Oke. membahayakan eh, apa? Apakah mereka mau memerangi masyarakat rakyatnya? Kan itu yang menjadi pertanyaan berikutnya nantinya. Gitu. Ya, Jadi tapi- ini catatan-catatan kami nih kalau kita lihat nih. Itu ternyata banyak sekali ya yang menjadi menjadi catatan gitu bang, dari draft yang beredar bang ya. Nggak tahu ini benar atau nggak, tapi kayaknya benar deh yang draft yang beredar ya, karena ada beberapa teman-teman juga mengkaji soal ini kan, bagaimana kemudian usia, oke mungkin banyak yang sepakat bahwa kemudian memang harus 60 itu masih produktif untuk perwira kan, masih produktif, masih bisa bekerja yang selayaknya begitu. Tapi kemudian tadi yang menjadi catatan tuh bang, kalau aktivitas balik lagi kita, kalau dengan kondisi sumber daya manusianya hari ini secara kuantitas itu masih kurang, terus kemudian dengan beberapa kasus pelajaran terakhir ini juga menjadi contoh ya kan, ini sepertinya memang harus kita menjadi diskusi bersama ini, revisi ini gitu bang. Terutama tadi abang bilang bahwa ketika ini jalan, peran-perannya ditambah seperti ini bisa mengancam demokrasi gitu bang ya. Iya, sebab kan kita lihat begini. Pertama kan ini menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik yang semestinya ini menjadi informasi yang yang diinformasikan secara berkala kepada masyarakat bahwa proses para wakil rakyat ini sudah sampai mana untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang ini, termasuk substansi apa yang ada. Jangan sampai ini menjadi polemik. Ya kalau kita menjadi sebuah catatan tadi kan banyak sekali kami saja melihatnya ini menjadi sebuah bisa menimbulkan polemik gitu. Karena banyak masyarakat civil society pun sudah melihat menjadi pasal-pasal ataupun ayat-ayat yang kontroversial. Nah, kita kan nggak mau menjadi beban politik Pak Jokowi maupun presiden yang melanjutkan nantinya kan. Jadi gimana nih bang, kalau semisal draft ini betul gitu, terus kemudian disodorkan, apa yang bakal terjadi? Ya tadi tentunya ini akan menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi yang dianggap sebagai anti demokrasi. Oh, anti demokrasi berarti seperti bahasa aku tadi mengancam soal kebebasan berdemokrasi, akhirnya membatasi ruang gerak juga di ruang cyber maupun di ruang karena tiba-tiba kayak kita pakai kacamata hitam, jaket hitam, ini tiba-tiba bisa diberhentikan kita karena dicurigai. Ya, seperti itu. Oke. Ya karena bunyinya kalau undang-undang hukum itu kan letterless, dia jelas ada di konteks redaksi undang-undang itu. Tapi harapannya nanti menjadi perhatian kita semua, terus kemudian hal-hal yang tadi kita catatkan itu akhirnya tidak terjadi. Begitu bang. Harapan kita demikian. Oke, luar biasa nih dengan Bang Rasminto, ternyata pengamatannya sampai pasal per pasal. Dan memang harus kita buka biar publik juga mungkin akhirnya tertarik untuk melihat, mempelajari. Ini belum tentu apa yang kita diskusikan itu 100% betul. Ini masih menjadi pendiskusian memang, karena di dalam balik juga sedang dibahas, digodok,
jadi bahan diskusi juga. Jadi pun saya pikir masyarakat bisa memberikan opininya, pendapatnya terkait dengan apa yang sedang dibahas oleh wakil kita ya, Bang di Balik ya. Siapa tahu nanti tadi apa yang disampaikan Bang Rasminto juga menjadi pertimbangan di Balik, Bang. Kan apa namanya, bisa salah satu menjadi atensi juga dari apa yang menjadi keresahan tadi, catatan-catatan tadi itu. Oke, luar biasa nih. Terima kasih Bang Rasminto. Mungkin terakhir Bang, ini supaya juga revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 2002 ini menjadi seperti yang diharapkan, tidak justru malah menjadi polemik di masyarakat ataupun sesama instansi mungkin ya, saling tadi tumpang tindih kewenangannya. Mungkin untuk kepada masyarakat juga mungkin lebih aware, lebih perhatian gitu Bang. Silakan Bang Rasminto. Iya. Pertama kan bicara tentang aware, kepedulian, ya kita lihat, kita berharap juga para wakil rakyat di sana bisa terbuka, transparan dan terang benderang. Karena ini bagian dari informasi publik yang oleh badan publik semestinya dilaporkan secara berkala kepada publik, kepada masyarakat. Betul. Sehingga ini juga menjadi bentuk partisipasi publik bahwa kita itu, masyarakat itu menyoroti setiap apa yang dilakukan, gerak-gerik yang dikerjakan oleh para wakil rakyat. Karena tidak serta-merta mereka duduk dan sekonyong-konyongnya mereka berkuasa, tetapi semua kan ada peran rakyat itu. Karena apa? Bicara nation state, bicara masyarakat dan negara, ini kan gak lepas, ya kan? Dia ada negara itu karena ada rakyatnya, ada pemerintahannya, ada wilayahnya atau teritorialnya, dan juga ada masyarakat di dalamnya, ada rakyatnya di sini. Nah, konteks inilah yang harusnya menjadi pilar dalam setiap kebijakan yang dibangun. Nah, kita berharap dengan demikian kan masyarakat akan makin kuat dalam partisipasi publik, mendorong juga mendukung segala kebijakan-kebijakan yang dibangun. Barangkali itu mudah-mudahan demokrasi kita tetap terjaga sebagaimana semangat reformasi. Terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan juga ini apa yang diniatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia merevisi ini menjadikan nanti kinerja dari Polri lebih baik ke depan, Amin, Bang. amin. Amin ya. Kita semua pasti mendukung untuk kebaikan gitu, Amin, Bang ya. amin. Baik, terima kasih pemirsa Setia Agama Pos. Jangan lupa nantikan terus tayangan-tayangan video kita selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda tentunya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Mas Riki. Wah, sukses selalu ya. Siap.